kemudian aktif, saling menghargai, menjaga kebersihan, fokus, presence, bahagia, dan jangan lupa untuk bersenang-senang. Nah, aktivitas kita hari ini atau yang pertama di pagi ini adalah membahas tantangan dalam proses berbagi praktik baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu ada yang mau sharing kira-kira apa sih pengalamannya hadapi selama melakukan praktik baik? Boleh ya dari kelompok Belitung, ada yang mau mewakili? Oke, silakan, jangan lupa perkenalan diri, monggo. Tepuk tangan dulu untuk dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan Belitung. Pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang sudah saya laksanakan sebelumnya dari kegiatan berbagi praktik baik. Jadi sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan kedua yang mulai tahun 2022 sehingga di tahun 2023 ini kami sudah ada menginjak tahun kedua, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Untuk tahun pertama, karena kami sudah melaksanakan kegiatan pembekalan dari DKP, saya dengan tim saya juga sempat berbagi ke beberapa sekolah yang baru melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi beberapa sekolah SMA dan juga ada di Iman. Kemudian kami juga sempat berbagi di semester kemarin awal tahun ajaran dengan kepala sekolah dan guru-guru SD dengan didukung oleh PDRI Kabupaten Belitung. Untuk saya sendiri dari BGP juga sudah pernah untuk webinar series untuk kegiatan berbagi praktik baik. Tantangan. Nah, untuk tantangan mungkin dari beberapa guru kami ada yang belum merasa pede. Dari DKP itu ada guru BK, guru mata pelajaran, dan wakil. Tetapi karena beberapa anggota DKP juga adalah guru penggerak yang sudah lulus di angkatan 4, angkatan 7, alhamdulillah mereka sudah lebih siap dari tahun yang pertama. Di tahun yang kedua alhamdulillah sudah lebih oke lah itu. Dan saya juga selalu motivasi bahwa apa yang kita punya walaupun sedikit tetap harus kita berikan, kita bagikan dengan rekan-rekan kita. Mungkin itu dulu Bu dan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu yang meriah, yang ikhlas gitu kalau kata Bu Murni ya. Jangan apa Bu Murni, jangan pura-pura gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan Bapak Ibu? Sudah ya, alhamdulillah. Jadi saya mau share tadi kan kendala Bu ya. Kemarin kan sempat ada kita semacam apa ya, yang konklusi terakhir bahwa mengatakan semua bisa jadi narasumber berbagi praktik baik selama itu apa yang berada di sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kemarin pengalaman Bu waktu berbagi di salah satu sekolah. Dan di situ kan kita juga sudah disampaikan bahwa tidak boleh terlalu menyampaikan ke kurikulumnya karena guru itu ke materinya, karena itu muatan kurikulum itu diharapkan guru-guru belajar dari PMM gitu kan. Nah, sempatlah kami hanya berbagi apa yang sudah kami lakukan, namun ternyata ada guru itu yang berharap lebih gitu, bahwa mereka pengennya itu kegiatan itu dirancang memang benar-benar seperti belajar kurikulum dari awal gitu. Belajar apa yang mereka pengen tuh dari awal sampai ke akhir. Ibaratnya mereka bilang, anggaplah kami tidak tahu seperti itu. Padahal itu tuh yang juga sudah melaksanakan IKM gitu. Jadi sempat sama Bu Iti juga waktu itu kami juga menyampaikan bahwa memang dari pusat itu menginginkan kami hanya berbagi apa yang sudah kami lakukan. Namun itu Bu, jadi terlihat itu seperti kurang puas. Memang kita bukan anak pemuas ya, sebenarnya. Ya, tidak. Saya mau nanya, itu indikator belum puasnya dari mana tadi? Udah dijawab. Dari mukanya ya? Iya, dari mukanya, dari ekspresinya itu kayak belum
ini ya, kuasain jawaban. Waktu juga kami cuma umpan balik. ya Ada nggak yang umpan balik dari situ kebaca? ya. Sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Edi Roza, guru pendidikan Islam di SMP Negeri Timur. Kebetulan ini Bu Wiwi juga guru PKN. Persoalan kita sama Bu Wiwi. Kalau mungkin sharing praktik baik sebagai NSWB, saya rasa semua punya experience pengalaman masing-masing ya. Tentunya yang paling penting adalah kalau saya pribadi ketika NSWB yang pertama dan lagi itu selesai, saya mengejar ini harus ada bintang dulu ini. Karena ketika mereka mau manggil narasumber kan, mereka ngeliat nih kalau hotel tuh rating. Kalau ya driver itu kan rating gitu ya, berapa bintang yang kita punya. Karena itu berpengaruh juga itu Pak, betul Pak? Betul Pak? Saya berpacu aja Pak untuk banyak menyelesaikan PKN. Memang sampai sekarang itu baru 4 bintang, jujur tidak banyak gitu ya. Lebih banyak tolak pun, jadi saya merasa Sama Pak. hatinya tolaknya gitu ya. Tapi ini bukan itu yang ingin saya sharingkan. Yang ingin saya sharingkan adalah saya mendapatkan sebuah kasus. Di kasus ini mungkin hanya di kitab PKN itu, mapel lain tidak ada. Masalahnya adalah pemerintah sudah menetapkan CP. Kemarin celakanya CP PPKN itu berubah, betul ya? Berubah. Padahal kami sudah selesai menyusun ATP sampai keluarga selesai. Karena ada perubahan elemen, perubahan CP, maka otomatis harus ada revisi. Padahal saya sudah sharingkan dengan berbagai sekolah tempat saya sharing terkait dengan CP tersebut. Karena memang kebanyakan kemarin begitu saya sharing itu banyak mereka diskusi tentang bagaimana menyusun CP kemudian menjadi TP. Karena itu adalah hal yang paling basic harus diketahui gitu. Karena tujuan kita kan TP ya, itu yang paling penting. Nah jadi ketika berubah kemarin CP, sempat juga itu kok perubahannya di mapel PKN ya, mapel lain kok belum berubah. Semoga berubah yang lain ya, sama kayak PKN. Saya doakan. Jadi justru biar ada pekerjaan tambahan dulunya. Jadi itu mungkin memang maksudnya gue mapel PPKN ini kan mapel yang dinamis betul ya, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan politik gitu ya. Jadi memang guru PPKN itu ya harus gimana begitu, harus politik lah ya situasinya ya. Nah, jadi kadang-kadang pertanyaannya apa coba? Kalau kita bertemu dengan audiens, sampai kapan kurikulum ini? Pasti pertanyaan itu muncul kan? Kita kan bukan itu kapasitas yang menjawab kan? PP sering berubah, sebagai narasumber otomatis kita harus terus upgrade kan? Ini informasinya kemarin kan baru tuh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berubah itu. Ya. Kita ikutan, mungkin itu. Terima kasih, selamat berlalu. Waalaikumsalam. Yang pesertanya seluruh kepala sekolah. Wah, hancurlah hati. Jangan nangis. Tepuk tangan dulu Pak, biar nggak nangis. Bukan karena kita tidak mampu, kita yang seolah-olah apa ya? 20% peserta lebih memilih duduk di luar merokok. Underestimate. Berarti asbaknya harus dalam berarti Pak, asbaknya. Jangan bahasa ya. Dan ini menjadi salah satu, kecuali kita menjadi narasumber di IHD atau di workshop di sebuah ekosistem pendidikan yang lebih kecil, mungkin kita lagi akan lebih itu. Tapi kalau kita seorang guru, beda kalau Pak Giri jadi narasumber, seorang kepala sekolah, yang pesertanya kepala sekolah itu masih peserta. Tapi kalau saya guru SD, pesertanya mayoritas kepala sekolah SMP. Berarti Bapak harus jadi kepala sekolah. Nah, berarti Bapak harus pindah ke SMP Pak. Jangan, Pak. Awas, Pak. Kamu awas yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ekspektasi peserta terhadap kita. Bu, Pak, mungkin secara ilmuwan tentang implementasi kurikulum merdeka, tentang TIK, tentang apapun itu di dunia pendidikan, oke.
hebat, luar biasa. Hanya saja ekspektasi peserta akan besar ketika ilmu itu tidak didampingi dengan public speaking yang baik. Ini catatan kami di Basel. Saya tegur kawan-kawan, yo latihanlah jadi narasumber. Jangan merasa aku tidak mampu pak, aku tidak hebat pak, aku tidak sanggup, berarti kita aku sedikit dari dirinya. Ulangi lagi. Pak Rodi Basel. Basel, ya? Pak Dedi. Woi, Pak Dedi, mantap. Sip. Satu lagi tak baik tadi. Jadi SBTB ya. PRTB. Artinya di sini tantangannya adalah 3 hal tadi. Dinas Pendidikan Kota itu tentang apa bukan tentang IKA, tentang Komber itu udah, dan tentang IKM itu saya 2 hari 2 malam depan laptop depan modul ngopi ya. Tapi niatkan bahwa kita ingin memberikan yang terbaik dengan cara apa? Berusaha dengan yang terbaik. Ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita fine aja, karena Bapak Ibu ya, bener gak? Kelompok 2, kelompok 3 Ada semuanya. Kita memperbaiki. Perbaiki baru mulai. Udah ini. Iya benar. Jadi ketat. Jadi yang terakhir gini, biasakan diri. Ya, meningkatkan percaya diri lah. Membuat maju terus jangan mundur, maju terus dan tetap semangat. ya, izin Ibu Siti Fatona. Kembar ini, kembar kodok. Kasih bentar, Pak. Yang mana?
Nanam padi itu misalnya itu maksudnya untuk yang Iya, proses ya. Sambil ya. Sama saya sudah bekerja pagi ini. Pak Robi sudah bekerja nanti presentasi ini. Jadi aja Jadi lagunya digerakkan. baris saja dari situ nanti misalnya ada yang ditingkat dulu ya. Ada selesai. Iya. Ada sih lagi. Lagunya gerak lagunya. Iya iya itu. Kamu yang iya. Kamu NSBP. Iya. Kamu lagu dikritik. Iya. Kamu punya isu kepercayaan. Enggak. Kadang. Gitu ya. Oh ya. Aja ya. Boleh ada di ibu. Oh enggak. Emang ada. Katanya saya banyak. NSBP Bang Pelitun. Sama itu Pak Dia. Gua masih di. Di mana untuk mama? Aduh, Bapak pengawas. Bapak itu kurang tepat. Nanti pengawas. Mau loncat kemarin, mau loncat. Kira aku di atas. Ada beratnya. Saya juga di atas banget. Pak Giri. Los luar ini Pak Giri. Belum naik. Apa belum naik? Besok berangkat ya? Jam berapa? Setelah selesai ini. Kita apa? Apa itu? PIP. Tunjuk apa? Benar? Bukan acara RSBP ya? Kalau kamu mau pada dari jadi narasumber gimana? Sudah? Ya. Titip salam dengan Pak Anu ya? Pak Koordinator. Oke, Bapak Ibu yang sudah selesai boleh menempelkan ini aja deh. Ini ya orang yang tadi sudah. Ini. Silakan yang belakang sana atau mana boleh. Monggo. Kelompok 1 sudah selesai.
Ya. Tinggal ngambil gitu-gitu ya. Oke, silakan kelompok yang lain. Di belakang boleh, di samping boleh. Sudah izin. Sudahkah? Tidak baca geliting. Yel-yel dan Oke, pastikan 6 kelompok ya. Oh yang dua dulu. Geliting ya. Gelitik. Geliting ya. Tidak ya. Ketabe gelitik. Ayo Besti. Urusan Kalimantan. Tahu ya. Ular piton. Semangat menempel. Itu bentar lagi jatuh, percaya lah Pak. Pak Aprizal. Udah. Mana Pak Aprizal tadi? 3-2 Pak Giri. Isolasi Bapak Ibu. Udah dihabisin kelompok sebelah. Oke. Ambil lah, itulah mendak-mendak. Mengenai tantangan apa yang dihadapi dan solusinya seperti. Takhi. Selamat pagi. Trok. Aduh. Banyak di tangannya banyak. Ya banyak yang megang ya. Ya, prok jadinya. Oh, ditarik ke yang besi itu. Tangguh keren hebat. Oke, silakan Bapak Ibu boleh mulai berkeliling. Nanti boleh diceritakan tentang pengalaman yang Foto Bunda. Ya, seperti diferensiasi. Itu balik dari sana ke sana. Aku coba nanya Pak Robi. Apa? Ini artinya apa? Kondom itu semua kritik. Iya, tapi yang ini kosong. Nah, yang ini kita refleksi. Nah, kita terakhir mati dan ini kosong gitu. Padahal ini Pak.
Yang cowok kami ini. Tolong disampaikan dulu passwordnya apa? Gelitik kan tahu saya. Ayo Bu, tolong tanyakan. Ini apa nih? Gelitik. Konteksnya. Koordinasi tujuan sesi. Yang lebih menonjol yang mana? Ini kenapa boleh Pendek ularnya ya? Ya. Terus yang bawahnya nyetrum lagi. Saya kabur aja. Oh gitu. Oh, gelitik. Gelitik. Bareng. 1, 2, 3. Gelitik. Terinya. Oh, materinya. Ada. Dari kecamatan. Tahu dia. Lebih tahu bahkan. Iya. Jelek itu. Di depan kita Pak. Ini ularnya cewek. Kepala ular. Yang sekecil itu kelihatan. Semua yang jika dilakukan semuanya maka akan menimbulkan silakan kelompok 3 ada doorpress kulkas 3 pintu. Kelompok 5 3.000 nggak tahu apa tidak ya. Passwordnya. Bapak Ibu inginkan password gelitik, maka kunci akan terbuka. Dengan cara kami. Oh, ada gayanya. Ada ya. 1, 2, belum. Bareng-bareng. Pakai ini, pakai gestur. Main terus serius. 1, 2, 3. Kami tak punya tantangan Bu Geli, karena kami tak pernah diundang. Siap-siap sama ular. Jadi audiensnya itu macam ular. Dan ini ularnya itu perlu diperhatikan dari matanya. Sudah banyak Bu ya. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu? Takut akan kritik. Itu takut tidak? Ya strateginya atau solusinya untuk menghadapi ini saya tanyakan ke Ibu dulu. Ibu takut ikut tidak? Acap kali. Acap kali. Kadang ada lah Pak ya. Mana kita di rumah. Ya. Kuatkan. Serius ya, serius. Kenapa? Oh ya. Ini yang namanya Indah ya. Indah yang jadi targetnya Pak Jam-Jam ya. Ibu Indah targetnya Pak Jam-Jam. Akan kritik. Setiap kelompok Bu Indah. Bu Bek, tidak? Oh iya sini Bu. Pertanyaannya Ibu takut dikritik atau tidak? Oh enggak, udah usah lah Bu. Karena ini cukup yang takut akan kritik aja. Oh gitu. Solusi untuk menghadapi takut akan. Yang nggak takut nggak boleh kebut ini.
Keren-keren. Sudah selesai Bapak Ibu semua? Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ini ngikut-ngikut Bu Yaya. Tepuk semangat. Tugas sebagai guru dan tugas sebagai narasumber untuk berbagi. Di mana ada skala prioritas yang kita susun. Kapan kita harus melaksanakan tugas sebagai seorang guru, kapan waktunya kita harus berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu membuat kesepakatan. Kesepakatan seperti apa? Ketika kita diundang sebagai narasumber, biasanya bentrok dengan jam mengajar kita. Maka perlu kesepakatan dengan guru yang akan menggantikan posisi mengajar, tentunya berdasarkan hasil rapat dengan kepala sekolah. Keputusan terakhir ada di tangan kepala sekolah. Siapa yang akan mengajar nanti di kelas untuk menggantikan posisi guru yang mendapatkan tugas untuk berbagi, siapa yang tugas harus berbagi sesuai dengan bagian dari tugas sekolah, yaitu berbagi praktik baik kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita atau sekolah yang memang mengundang kita. Kemudian yang ketiga yaitu laksanakan solusi 1 dan 2. Bila tidak dilaksanakan, maka juga tidak akan bisa terlaksana. Dan ini menjadi komitmen diri pribadi. Kadang ketika kita bentrok dengan kegiatan mengajar, akhirnya mundur, maka tidak jadilah untuk berbagi. Sebenarnya, bila kita ingin mencari solusi dengan sharing dengan kepala sekolah atau teman, insya Allah itu semua akan bisa diatasi. Terima kasih, itu yang saya selaku pihak yang berada di stand ya menjaga di kelompok 1. Silakan Bu Jatimala. Baiklah, tadi saya sempat berkunjung ke beberapa kelompok yang ada di sekeliling kita ini. Tadi di kelompok 3 ada solusi untuk menghadapi rasa takut akan kritik. Jadi yang pertama, tadi saya apresiasi untuk kelompok 3 bahwa beberapa solusi dari kelompok 3 itu sudah sesuai dan juga memang seharusnya kita lakukan, seperti misalnya merefleksi dan selalu berpikiran positif. Jadi setiap kita akan melaksanakan suatu kegiatan, kita harus melakukan refleksi. Apakah hal yang sebelumnya pernah kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Dan kemudian satu lagi yaitu selalu berpikiran positif. Jadi untuk segala kritik, untuk segala tantangan yang ada, kita tetap yakin akan kemampuan kita sendiri. Kemudian yang berikutnya dari kelompok isu kepercayaan. Ini dari kelompok berapa tadi ya? 4. Kelompok 4. Ya. Dari isu kepercayaan, yang pertama adalah kepercayaan dari diri sendiri. Ya. Kemudian menimbulkan kepercayaan dari audiens atau peserta, kepercayaan dari lingkungan diri sendiri, dan juga kepercayaan dari tadi ya, termasuk juga dari pimpinan. Jadi itu yang kami anggap memang harus selalu kita kondisikan ya, karena sementara dan sebagainya. Ya, public speaking tadilah yang akan menentukan. Ya, semuanya maju. Sudah lengkap itu. Hidup Pak Giri. Siapa yang mulai duluan? Saya ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Sebenarnya kami tak punya tantangan Ibu Bapak karena tak pernah diundang. Ya. Namun di sini izinkan kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Dari yang paling ujung, saya Indah Permatasari. oke, lanjut. Saya Cik Andi. Iya. Saya Yeni Francisca. Turun. Ya, Lisa. Saya Giri Haryono. Saya Prijal Malik. Dan saya Eki Pirosa. Oke, silakan diajak kawan-kawannya kita ke sini. Iya, biar dulu. Nah, berbagi 2 di sebelah sana. 2 di sebelah sana. Bu, boleh kecil? Ya.
luar sana. Oke, siap. Bapak Update-nya Ibu, aja tadi tolong teknisnya ke ibu-ibu dan bapak-bapak disampaikan dulu ke semua. oke Bapak Ibu, kita contohkan dulu. Ya, kita dari kelompok Gelitik. Oke. Oke, siap. Oke. Pak Robi tepuk tangan padahal baru mulai. Untuk penyemangat Oke. Ya, Bapak Ibu, nanti ibu-ibu bilang gelitik ya. Hah? Ya, boleh berdiri ya sebentar. Boleh, Bapak Ibu boleh berdiri. Biar rame kan judulnya bersenang-senang. Oke, Bapak Ibu. Ya, yang ibu-ibu nanti bilangnya gelitik ya. Nanti saya kasih ya Bapak 1, 2, 3 bilang gelitik. Bapak-bapak, ya gerakannya seperti ini. Kita contohkan. 1, 2, 3 gelitik. Nah, seperti itu ya, ibu-ibu seperti ini. Gelitik. Kayak kita menggelitik, oke? Oke. 1, 2, 3 gelitik. Oke. Ya, ya Bapak Ibu, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali bertahan. Oke, untuk hasil diskusi kelompok kami akan dijelaskan oleh Pak Giri. Berdua, iya. Bertiga ya. Bertiga lah. Setuju ya? Bertuju. Aduh, melihat contekan dulu tadi lupa. Waktunya kita sebagai narasumber berbagi praktik baik, kita harus selalu merefleksi diri tentang materi yang sudah kita sampaikan apakah sudah mencapai tujuan yang kita harapkan gitu. Kemudian yang kelima, ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jadi di sini kita sebagai narasumber berbagi praktik baik juga dalam variabel konteks ini tidak salah belajar gitu kan. Kita mengadakan kepada teman-teman yang lain saling berkolaborasi dalam menyiapkan materi dengan melalui ATM tadi. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, tampilan slide yang menarik. Jadi kita juga harus membuat konteks atau materi yang kita sampaikan itu semenarik mungkin sehingga itu akan menarik yang namanya minat daripada audiens sehingga membuat mereka itu merasa tertarik dan tertantang dan juga membutuhkan materi yang kita sampaikan. Kemudian yang ketujuh ada prepare. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri atau kalau kata Bu Risma ada mindfulness. Jadi kita harus mempersiapkan diri termasuk harus percaya diri dalam penyampaian materi. Kemudian yang kedelapan itu sharing. Jadi kita juga sebagai narasumber berbagi praktik baik itu harus sering sharing ya tentang materi yang akan kita sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sudah pernah menyampaikan materi tersebut. Kemudian Bapak Ibu di sini pada konteks ini kami sengaja membuat gambar ular di situ. Kata Pak Kiri tadi ularnya itu ular perempuan ya Pak? Ular Pak Eki tadi. Oh ular Pak Eki. Iya. Tapi di situ ada bulu matanya lentik Pak, perempuan. Iya. Jadi kami ibaratkan ular itu seperti audiens. Jadi begitu kita tidak menguasai variabel konteks atau materi yang kita sampaikan itu, audiens itu akan seperti ular gitu yang bisa. Jadi Bapak Ibu kita diingatkan di sini. Jadi kita sebagai narasumber berbagi praktik baik itu harus menguasai yang namanya variabel konteks. Demikian dari saya Pak, terima kasih. Oke. Kemudian setelah berkunjung ke beberapa paparan teman-teman di kelompok Pak Robi, tadi kami menemukan bahwasanya kritikan itu akan membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Meskipun tadi sudah menggunakan door prize, tetap sepi pengunjung di Pak Robi itu ya. Kasihan sebenarnya. Kemudian untuk iya, kemudian untuk kelompok yang lain semuanya sebenarnya sudah sangat bagus, tampilannya menarik. Kemudian solusi yang ditawarkan juga sudah sesuai. Artinya ketika kita sudah menjadi narasumber berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah, kita sudah menemukan solusi bagi diri kita masing-masing. Terkait dengan 6 tampilan ini adalah solusi yang ya Bapak Ibu semua. Ya jadi seperti ini kita ulangi Bapak Ibu. Saya mau setiap memberikan materi itu mengawali dengan pepatah
Islam, ya unzur man qala wala tanzur man qala. Ya, lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat orang yang menyampaikan Bapak Ibu. Karena saya kalau dengan Bapak Ibu sama-sama. Suara saya merdu ya Bapak Ibu ya. Ya. Ada yang merasa? Tidak ya, mohon maaf ya Bu ini ya. Ini terbawa biologinya ya Bapak Ibu semuanya. Oh untung ya Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya yang pakai laptop, tunggu dulu laptopnya ditutup aja Bapak Ibu. Kita akan pertama Bapak Ibu yang melihat kami bertiga ini, mumpung kami di sini diberikan. Oh iya 5 orang, ya 5 orang. Ini yang sering nonton dulu di Kemdikbud, Miss Yosi. Nanti kita perkenalan Bapak Ibu ya. Tapi ini jawaban dia lah deh jawabannya cek. Langsung baik Bu, ibu ketiga kebuat nama Lisa aja, langsung 3 nama. Ibu ketiga itu masih ulung sih. Huruf tadi ya.